Seperti yang direncanakan, Helen, Erika, dan Selma melewatkan akhir pekan bersama Andrew di Danau Fenley dan Taman Ispak. Mereka pun pulang saat hampir tiba di rumah dan turun dari kereta kuda. Andrew menghentikan langkah Helen. "Terima kasih untuk hari ini," ucap Andrew. "Aku juga berterima kasih. Besok, bisakah kita pergi lagi tapi berdua?" Helen takut semua berlanjut saat dia belum siap. "Maaf, sebetulnya aku masih perlu istirahat. Mungkin beberapa hari lagi saja kalau aku sudah segar." "Baiklah." Lalu Andrew pergi. Saat masuk rumah, Helen menyeret Erika ke ruang tengah untuk bicara. "Bagaimana ini? Aku tidak ingin memberi harapan padanya," ucap Helen. "Dia jelas berharap, Helen. Dengan kita pergi bersama seperti tadi, pasti dia juga makin berharap. Padahal kan aku sudah menghindar dengan berada di sebelahmu dari tadi." Kadang pria mengira wanita masih merasa malu-malu, tapi sebetulnya mau. "Aku tidak akan mau pergi dengannya lagi kalau begitu." "Tapi kau tidak bisa mengelak kalau dia datang ke sini kan? Bagaimana kalau begitu?" Helen terdiam berpikir. "Helen, sebetulnya apa kau memang tidak tertarik padanya?" tanya Erika. Mungkin dia pria yang menarik. Tapi bagaimana aku bisa tertarik kalau aku tidak membuka hatiku?" "Kau masih merindukan kekasihmu di Moldena itu?" Aku hanya aku belum bisa mengalihkan pikiranku." "Berarti kau masih mencintainya?" "Iya, mungkin. Aku kan juga baru beberapa hari di sini. Tentu tidak semudah itu menghilangkannya." "Apa tidak ada harapan buat Andrew?" "Entahlah, mungkin aku hanya perlu waktu lebih. Semoga yang terbaik untukmu. Aku ingin kau bisa membuka hati lagi dan berbahagia." "Iya, Erika, terima kasih." Saat di kamarnya menjelang tidur, Helen terbayang waktu bersama dengan Louis, kebahagiaan singkat yang akan selalu dikenangnya. Tapi setelah kehilangan seperti ini, dia merasakan kerinduan yang mendalam. Dia berbisik dalam hati, "Aku kehilangan dua pria yang kucintai karena Mary." Perlahan air mata membasahi pipinya sebelum akhirnya dia tertidur. Beberapa hari kemudian, di kediaman Helen terdengar suara kereta kuda datang. Erika mengintip dari jendela. "Helen, Dr. Andrew Scott." "Hah? Kenapa dia datang lagi? Aku sudah bilang tidak bisa jalan-jalan karena harus istirahat." Helen panik. "Temui saja, masa kau mau bersembunyi?" Selma menenangkan. Lalu Helen membukakan pintu dan mempersilakan Andrew duduk. Karena penasaran, Erika duduk di ruang di baliknya agar bisa mendengar percakapan mereka. "Maaf aku mengganggu. Aku tahu kau mungkin masih perlu istirahat." Andrew membuka pembicaraan. "Ada hal yang penting dan mendesakkah?" "Ah, aku tidak bisa tidur." "Kau sehat?" Helen sedikit terkejut mendengarnya. "Kalau aku sakit, apa kau mau merawatku?" "Kalau aku yang ditugaskan sebagai perawat, tentu saja." Helen berusaha berkelit. "Aku ingin kau yang selalu merawatku," Andrew berkata sambil memegang tangan Helen, namun Helen melepasnya. "Helen, aku tidak bisa tidur karena aku ingin segera melepas beban ini. Kau memang sudah bilang tidak ingin jalan-jalan denganku dulu karena perlu istirahat. Tapi rasanya aku tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin segera mengatakan maksudku dan mendapat jawaban." Andrew berkata dengan nada gusar. "Aku tidak mengerti," reaksi Helen yang masih kebingungan. "Mungkin Erika sudah mengatakan padamu tentang apa yang aku rasakan selama ini. Aku sangat bersedih saat kau pergi meninggalkan Moldena. Saat itu istriku masih ada. Aku merasa bersalah karena sering merindukan wanita lain. Tapi aku selalu menahan diri. Aku tetap setia pada istriku. Aku hanya menyimpan perasaan dan mengagumimu dari kejauhan." "Andrew, aku belum bisa memikirkan hal yang berat." Helen berusaha menyela. "Aku mencintaimu. Cintailah aku." Andrew berseru dengan penuh harap. Helen terdiam, batinnya berteriak. Mungkinkah ini akhirnya? Mungkinkah dia adalah jodohnya setelah perjalanan berliku yang dilalui? Dia bisa saja menerima cinta Andrew meskipun belum mencintainya. Semua bisa berjalan seiring waktu. Sebelumnya dirinya mencintai pria-pria lain dengan setulus hati, namun malah berakhir menyedihkan. Mungkinkah ini akan menjadi akhir yang bahagia? Tapi mengapa harus secepat ini saat hatinya masih rapuh dan masih menyimpan nama pria lain di hatinya? Helen terdiam, bibirnya bergerak seolah akan mengatakan sesuatu, tapi tidak keluar sepatah kata pun.
Andrew melihat Helen masih ragu. Lalu Andrew berdiri dan menarik tangan Helen untuk ikut berdiri. Saat Helen masih berdiri dalam kebingungannya dan jantungnya yang berdetak kencang karena kejutan yang begitu tiba-tiba itu, Andrew berlutut di hadapannya. Aku tidak ingin kau ragu. Aku bukan baru saja merasakan cinta ini. Aku ingin kau menikah denganku. Helen terkejut. Tunggu, aku harus... Helen berusaha membuat Andrew berdiri dari posisinya. Namun di tengah suasana yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengar suara dari depan pintu. Helen. Suara terdengar terengah-engah seperti habis berlari. Helen dan Andrew serempak menoleh ke arah pintu di mana suara itu berasal. Louis. Helen lemas. Dia tidak sanggup menghadapi situasi itu. Tubuhnya hampir roboh, pingsan, tapi dia segera berpegangan pada kursi. Aku tidak bisa bicara. Lalu dengan tertatih Helen menuju ruangan di belakangnya. Erika yang mendengarnya di balik dinding dari tadi segera datang, menggandeng Helen dan membawanya duduk di ruang tengah. Andrew kembali berdiri. Kau siapa? Tanyanya pada Louis. Andrew merasa didatangi pengganggu saat momen yang sangat penting. Aku Louis, calon suami Helen. Andrew tertawa sinis. Sejauh yang ku tahu Helen masih sendiri. Aku sudah melamarnya, ujar Louis. Kalau begitu aku juga bisa menyebut diriku sebagai calon suaminya. Andrew menyanggah. Ya, kita lihat saja, ucap Louis tersenyum. Andrew berlalu dari hadapan Louis meninggalkan rumah itu. Dia bertekad untuk tidak menyerah saat itu juga. Lalu Selma muncul di ruang tamu di mana Louis berada. Dengan nafas masih terengah-engah, Louis berkata, Aku baru tiba dari Modena. Kuharap kau tidak mengusirku. Selma menggeleng dan tersenyum. Tidak, aku mau menawarkan minuman hangat atau dingin. Hangat boleh, jawab Louis senyum. Kau pasti tuan... Siapa? Louis Beller, jawab Selma. Louis sangat lega mendengar namanya. Berarti dia yang diceritakan Helen pada orang yang sudah seperti keluarganya itu. Lalu dia pun mengangguk. Helen masih terduduk lemas, terlalu banyak kejutan yang diterimanya di hari itu. Dia berusaha untuk memulihkan diri. Selma membawakan teh hangat untuk Louis dan mengajaknya berbincang. Aku datang tepat waktu, ucap Louis. Aku juga tidak mengira tadi Dr. Andrew Scott akan begitu. Helen pasti terkejut. Lalu mereka berbincang tentang berbagai hal. Selma menceritakan bahwa dia sudah mengasuh Helen sejak bayi. Louis sangat senang bertemu orang yang sangat mengenal Helen sebagai seorang ibu baginya. Selma juga bercerita bahwa rumah ini baru mereka tempati setelah orang tua Helen meninggal dan rumah di tepi danau Venley sudah dijual. Mereka sebetulnya cukup untuk hidup dengan warisan tunjangan ayah Helen sebagai peneliti dan pengajar. Mendiang ayahnya juga meninggalkan investasi yang memberikan hasil. Tapi karena Helen punya passion dengan dunia medis, dia tetap bekerja sebagai perawat dan relawan. Bahkan tanpa dibayar pun dia mau. Dan Erika mengikuti jejaknya sebagai petugas pendukung di rumah sakit. Sedangkan Selma di usianya menjelang senja cukup mengurus rumah dan anaknya di rumah milik Helen itu. Setelah mereka hampir sejam berbincang di ruang tamu, akhirnya Helen sudah memulihkan diri dan pikirannya dan sanggup menemui Louis. Selma kembali ke ruang belakang dan Louis duduk dekat dengan Helen di ruang tamu. Bagaimana keadaanmu? Aku sehat, jawab Helen. Bagaimana kalau kita bicara di luar saja? Tadi Bibi Selma menceritakan tentang rumah lamamu di tepi danau. Apa kita bisa ke sekitar sana? Helen mengangguk. Lalu dengan kereta kuda yang disewa Louis, mereka tiba di rumah lama Helen di tepi danau Venley. Ini rumah lamaku, tentu tidak seperti Fahrenhill, ujar Helen saat berada di depannya. Ini indah sekali, Louis memandang dengan takjub. Rumah bergaya unik dengan halaman belakang tepat di tepi danau, dikelilingi taman yang cantik dan pepohonan yang tinggi. Kudengar pemiliknya sekarang juga pindah keluar kota. Hanya sesekali berkunjung ke sini. Mereka berjalan di atas rumputan di sekeliling rumah. Ayahku yang mendesain dan membangunnya dan ibuku yang mendesain tamannya. Sangat indah dan bersejarah, ucap Louis. Dulu saat merasa sedih, aku memutuskan untuk menjualnya. Sekarang kesedihan itu telah menjadi kenangan. Kadang aku merindukan rumah ini, Helen berkata sambil memandangi rumahnya dari tepi danau. Tapi tak apa-apa, aku masih bisa sering bermain ke sini.
ujarnya sambil tersenyum menghibur diri. Lalu mereka duduk di kursi kayu yang berada di halaman belakang rumah menghadap danau. Kau telah jauh-jauh datang kemari, Helen menatap Louis. Kau pikir jarak Moldena ke Middlebrough bisa menghalangiku? Helen tersenyum. Tapi kau tegas sekali, meninggalkanku begitu saja. Itu serasa kau menerbangkanku ke awan, lalu menjatuhkanku ke dasar lautan. Wajah Louis setengah marah. Maafkan aku, Helen memegang tangan Louis. Kupikir ini yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Helen terdiam sejenak. Dia berpikir apa dia harus membuka semua pembicaraannya dengan Mary. Aku sudah mendengar semua dari Jenny. Dia mendengar di pintu saat kau bersama Mary, ucap Louis. Helen terkejut. Aku tahu kau berusaha menghindari ancaman Mary. Tapi seandainya saat itu kau bicarakan denganku, tentu aku akan mencarikan jalan keluar, ucap Louis. Tapi aku tidak tahan dengan kehidupan di Moldena bila ada ancaman seperti itu. Dan aku malu menceritakan padamu. Kau masih belum bisa berpikir bahwa kita akan melewati segala ujian bersama? Aku bahkan takut untuk makan malam bersama keluargamu. Apalagi harus menghadapi rumor dan tuduhan yang sampai ke mereka. Apa saat ini pun kau masih takut untuk tinggal di Moldena? Banyak yang merasa kehilanganmu. Keluarga Bloomwood, kudengar nenekmu juga menanyakanmu. Helen berpikir, terdiam. Maafkan aku, sepertinya Moldena memang bukan tempat untukku. Louis berdiri, menghela nafas, menatap langit seolah putus asa. Dan kau sudah punya rencana hidup di Middlebrough? Kau berencana tinggal di Middlebrough bersama Dr. Scott atau siapa itu? Louis, Helen berdiri dan menatap Louis tajam. Apakah kau akan menerima lamarannya tadi kalau aku tidak datang? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Bukan itu pertanyaanku. Tidak, aku tidak akan menerima lamarannya. Aku tidak akan menerima lamaran seseorang sementara ada orang lain di hatiku. Dan orang itu adalah... Kau memang bertanya atau sedang menggodaku? Aku harus memastikan. Aku tidak mau menjawab. Sekarang kau yang menggodaku. Kau masih mengira ada orang lain di hatiku selain dirimu? Dia yang sebelumku? Louis masih mengkhawatirkan Edward. Kau pikir aku bisa seperti itu? Setelah bersamamu, aku hanya memikirkan dirimu. Lalu kenapa kau tega meninggalkanku? Aku hampir gila saat kau pergi. Kupikir kau akan bersedih sebentar lalu melanjutkan hidup dan menemukan penggantiku segera. Pemikiran itu sangat menyakitkan bagiku. Aku tidak bisa menemukan jalan tengah untuk lari dari keadaan yang diancamkan Mary, tapi tetap bisa bersamamu. Lalu Louis terdiam dan berpikir, ada jalan tengahnya. Aku yang tinggal di sini. Seandainya saja itu bisa terjadi, ucap Helen. Kenapa tidak? Kau memiliki segalanya di Moldena. Segalanya bagiku saat ini adalah dirimu. Aku tidak ingin membuat hidupmu susah. Cukup jawab pertanyaanku. Apa kau memang mencintaiku seperti yang kau tulis di suratmu itu? Aku semakin mencintaimu, Louis, jawab Helen. Mendengar itu Louis mendekat, memeluk dan mencium Helen. Helen pun memeluknya. Mereka saling melepas kerinduan setelah perdebatan di tepi danau di waktu senja itu. Lalu mereka berjalan pulang. Apakah kau akan bermalam di Middlebrough? Helen bertanya. Dia takut Louis segera pergi setelah mereka baru melepas kerinduan bersama. Iya, aku akan menginap di Hotel Grand Valley. Malam ini aku mau bertemu dengan Robert Gill. Dia pimpinan cabang perusahaan kami di Middlebrough. Lalu Louis mengantar Helen pulang. Malam itu Helen merasa sangat bahagia. Mungkinkah kebahagiaan ini akan berlangsung lama? Mungkinkah dia akan bisa bersama Louis? Sampai kapan? Jeritnya dalam hati setelah mengalami berbagai kepiluan dalam perjalanan cintanya. Sementara itu di Moldena beberapa hari sebelum Louis mendatangi Helen ke Middlebrough, keluarga Howard akhirnya mendengar semua yang terjadi antara Edward dan Mary. Mary menangis dan mengadu pada ibunya karena rencana pernikahan yang sudah disusun sebulan lagi harus batal. Mary hanya mengatakan semua itu karena Helen. Keluarga Howard tentu saja bingung bagaimana hal itu berhubungan, dan mereka juga mendengar bahwa Helen pergi dari Moldena. Nenek Clara juga sudah menanyakannya, tapi mereka tidak bisa menjawab kenapa. Karena ingin kejelasan, maka James Howard mencari informasi pada Dr. Bloomwood dan Michael Howard langsung berbicara pada Edward.
Aku hanya ingin kejelasan, sebetulnya apa yang terjadi. Aku benar-benar bingung, bagaimana hal ini ada hubungannya dengan Helen? Michael bertanya pada Edward. Kalau aku jelaskan semua, kau akan mengutukku dan mungkin kau akan tetap membela Mary, jawab Edward. Tidak, aku berada dalam posisi netral. Mary memang kakakku, tapi kami juga sering bertengkar sejak kecil seperti layaknya saudara. Dan Helen, dia sepupuku yang baru ku kenal. Tapi saat bersamanya, aku bisa bercanda dan bergembira. Aku menyayangi keduanya. Baiklah, mungkin ini cerita yang panjang, tapi lebih baik ku jelaskan semua. Akhirnya Edward menceritakan semua kisah masa lalunya dengan Helen dan bagaimana mereka berpisah dengan cara yang pahit. Lalu akhirnya Mary tahu dan mendatanginya ke rumah Dr. Bloomwood lalu memintanya pergi dari Modena. Edward marah dan tak bisa menikahi Mary dalam waktu sebulan lagi seperti yang diinginkan. Dia perlu waktu dan ingin Mary juga bisa berpikir jernih. Michael merasa dadanya sesak dengan begitu banyak cerita yang mengejutkan itu. Tapi kau akan tetap menikah dengan kakakku kan? Tanya Michael. Apa menurutmu dia masih ingin menikah denganku setelah semua ini? Dia cinta mati padamu, Ed. Apapun yang terjadi tidak membuatnya menyerah untuk menikah denganmu. Aku hanya perlu waktu, Mike. Iya, aku mengerti. Apa ayahmu akan sangat marah padaku? Dengan situasi seperti yang kau jelaskan tadi, mungkin dia tidak akan marah hanya padamu. Dia akan marah pada Mary juga. Dan dia pasti sedih dengan kepergian Helen karena itu. Aku siap dengan apapun. Aku juga sudah kena marah ayah dan ibuku, ucap Edward. Prahara itu membuat sosialita Modena yang biasa menguasai klub gardenia jarang bertemu. Barbara, Rooney, dan Elisa Howard menghindari sering ketemu. Chris Peller yang sedikit terseret dan ditinggal anaknya ke middle row juga menghindari untuk sering bertemu dalam berbagai pertemuan sosialita. Sedangkan James Howard yang telah mendapat penjelasan lengkap dari Dr. Bloomwood merasa sangat sedih. Tekadnya untuk memastikan Helen hidup bahagia dalam perlindungannya telah berbalik menjadi perseteruan dengan putrinya sendiri. Dia tidak bisa menjelaskan keadaan sebenarnya pada Clara Howard. Hanya mengatakan Helen harus mengurus banyak hal ke middle row entah sampai kapan. Clara Howard merasa kesal pada Helen yang tidak berpamitan padanya. Sementara Eliza membela Mary, putri kesayangannya, dan ikut menyalahkan Helen. Suasana menjadi rumit di keluarga Howard. Suatu hari Edward mendatangi kediaman Bloomwood untuk minta alamat Helen di middle row. Untuk apa lagi, Ed? Kau tidak mungkin mendatanginya kan? Tanya Rose. Aku tidak pernah mengucap selamat tinggal dan minta maaf padanya dengan semestinya. Padahal aku telah menyebabkan semua ini, jawab Edward. Kurasa Helen tidak akan menyalahkanmu. Setidaknya aku akan menulis surat padanya, Bibi. Aku akan menuliskan surat padanya dan menyampaikan apa yang kau katakan, ucap Rose. Apa Nyonya takut aku akan mendatanginya? Kemarin Louis minta alamatnya. Saat ini mungkin dia sudah dalam perjalanan menyusul Helen di middle row. Sebaiknya Helen tidak bertemu dua pria dan harus memilih, jawab Rose. Edward terdiam. Mengapa seolah dia yang selalu membawa luka bagi Helen dan Louis yang membawa kebahagiaan padanya? Edward ingin menangis memikirkan hal itu. Pada pagi hari setelah mengunjungi rumah lama Danovenley, Helen mempersiapkan diri bila sewaktu-waktu Louis datang lagi. Dia sangat bersemangat untuk berjalan-jalan lagi bersama Louis di middle row seperti saat hari-hari terakhirnya di Modena sebelum prahara menimpa hidupnya. Namun sampai siang menjelang sore, Louis tidak menampakkan dirinya. Helen masih menanti. Dia duduk di teras rumah agar bisa langsung tahu bila sewaktu-waktu kekasihnya itu tiba. Tapi sampai malam pun Louis tidak datang. Pikirannya pun sudah macam-macam. Dia gelisah. Kegelisahan itu terbawa hingga tidur. Saat bangun pagi hari, Helen merasa sangat kesal. Louis tidak datang seharian kemarin dan tidak ada berita. Sebenarnya tujuannya ke middle row untuk bertemu pimpinan cabang itu atau bertemu dirinya. Kenapa seakan Louis mempermainkan perasaannya? Kemarin dia merasa baik-baik saja tanpa kehadiran Louis. Tapi setelah hari itu Helen menyatakan cinta dan perasaannya, dia malah tidak muncul. Dan dia tidak bertemu sehari saja, pikirannya sudah tidak karuan. Selma sudah memasakkan makanan kesukaan Helen untuk makan pagi, namun dia merasa tidak berselera. Erika melihat suasana hati Helen yang kurang baik di hari itu. Dia bergabung duduk dengan Helen di teras depan. Helen, apa kau risau memikirkan kekasihmu itu? Bagaimana kau tahu?
Aku menebak saja, pasti ada sesuatu yang mengganggumu. Helen terdiam, melayangkan pandangannya ke halaman. Entah seperti apa kelanjutan hubungan kami. Aku tidak bisa tinggal di Modena dan rasanya sangat sulit bagi dia tinggal di Middle Row. Dia bisa saja bekerja di Middle Row kan? Dan tinggal di rumah ini, ucap Erika lugu. Ya mungkin bisa saja bagi orang biasa, tapi sepertinya sulit untuk Louis. Mengapa begitu? Apa dia tidak punya kemampuan bekerja? Pria setampan dia mudah saja mendapat pekerjaan. Kau memang lucu Erika, jawab Helen. Apa yang salah dengan pemikiranku? Tidak, itu tidak salah. Lalu Helen termenung sesaat, menghela nafas. Erika, seandainya saja dia dari keluarga biasa sehingga bisa dengan mudah menjalani hidup seperti yang kau katakan. Aku akan lebih bahagia bila seperti itu. Maksudmu dia bukan dari keluarga biasa? Di Modena, aku seolah masuk dan terperangkap dalam lingkaran keluarga kelas atas. Keluarga-keluarga tidak biasa yang membuat sakit kepala. Keluarga Howard, keluarga Rooney, keluarga Baylor. Maksudmu yang kau sebutkan itu keluarga kaya raya? Helen mengangguk. Orang tuamu dulu juga termasuk kaya raya, Helen. Rumah di tepi Danau Venley itu sangat bagus kan? Helen tertawa mendengar komentar Erika yang selalu lugu dan lucu. Iya, menurutku juga begitu. Tapi kau tahu keluarga yang kusebutkan ini, mungkin kekayaan orang tuaku tidak ada seperempatnya. Apalagi keluarga Baylor. Jadi menurutmu Louis Baylor akan sulit menjalani hidup di sini karena di Modena dia adalah keluarga kaya raya. Akhirnya kau mengerti juga. Kau baru mengatakan kalau dia kaya raya, ucap Erika. Helen tertawa. Akhirnya obrolan dengan Erika membuatnya sedikit melupakan kegelisahannya hari itu. Kau memang lucu. Apa yang lucu? Kalian tidak membicarakanku kan? Tiba-tiba Louis muncul dari belakang mereka. Helen terkejut dan salah tingkah. Takut Louis mendengar obrolannya dengan Erika. Tadi ku bilang pria tampan sepertimu akan dengan mudah mendapat pekerjaan di Middle Row. Tapi entah kenapa Helen malah meragukan itu. Erika menjawab sembarangan. Helen menjadi malu dan panik. Dia mencubit tangan Erika dan membelalakkan matanya. Louis tersenyum. Dia memang selalu meragukanku. Erika, boleh ku bawa Helen berjalan-jalan di danau dulu? Tentu saja. Dia gelisah seharian kemarin karena merindukanmu yang tidak datang-datang. Maaf aku tidak mau kemarin. Ada hal yang harus kuurus. Apa kau ke Middle Row sebetulnya untuk keperluan bisnis di kantor cabang itu? Ya, sebetulnya tujuanku bukan itu. Tapi dari pertemuan dengan Robert malam itu, aku menemukan solusi atas masalahku. Masalah kita, maksudnya? Nanti akan kujelaskan. Lalu mereka kembali ke rumah tepi danau tempat sebelumnya mereka bersama. Kau tahu, saat melihat rumah ini, aku langsung tertarik. Semakin melihatnya, semakin jatuh hati, ujar Louis saat memandangi rumah lama Helen dari depan. Tapi kita hanya bisa melihatnya, jawab Helen. Aku selalu berusaha memiliki apa yang kau inginkan. Seperti saat melihatmu, ketertarikan yang membawa keinginan untuk memilikimu. Helen terdiam. Aku mau menceritakan sebuah kilas balik perjalanan cintaku hingga saat ini. Lalu Louis mengajak Helen duduk di kursi di tepi danau. Kau tahu saat melihatmu di pesta di Casa Mansion malam itu, meskipun pertemuan kita sangat singkat, tapi aku tidak pernah bisa melupakanmu. Aku tahu sudah sering melihat wanita cantik meskipun tidak secantik dirimu. Jadi aku tidak bisa menyimpulkan itu cinta pada pandangan pertama. Mungkin aku hanya terpesona, tapi aku benar-benar tidak bisa melupakanmu. Lalu Louis melanjutkan. Karena tidak mendapat kesempatan mengajakmu berdansa, aku jadi penasaran. Lalu aku memberanikan diri mengunjungimu di rumah Dr. Bloomwood dan kita bicara cukup banyak hari itu. Saat itu aku mulai tertarik pada kepribadianmu. Lalu kau muncul pada pertandingan polo. Kukira kau datang untuk mendukungku. Aku sangat senang. Aku memang mendukungmu dan tim Modena, jawab Helen menyela Louis. Louis pun tertawa. Lalu kau pergi saat yang lain masih di lapangan untuk merayakan kemenangan. Aku mengejarmu dan kau terlihat menghindar. Kupikir saat itu kau menghindariku. Tapi baru kusadari belakangan bahwa kau menghindari orang lain. Helen tertunduk dengan raut muka sedih.
Sejak itu aku semakin sering memikirkanmu. Lalu ada kesempatan membuka diskusi tentang Painville dengan Dr. Bloomwood. Aku mendapat kesempatan lagi untuk pergi bersamamu. Aku semakin mengenalmu lebih dekat dan saat itu aku mulai jatuh hati. Perjalanan itu bukan hanya membuatku jatuh hati padamu, tapi juga merubahku, melihat kehidupan dan membuatku merasa kemewahan tidak ada artinya bila hidup kita tidak bermakna bagi orang lain. Lalu pertemuan selanjutnya di pesta dansaku. Sebetulnya aku mau pesta itu diadakan agar bisa mengundangmu saja. Aku sangat senang kita bisa berdansa sepanjang sesi terakhir. Lalu kita berdua pergi ke Wellmont. Mungkin itu kencan pertama kita. Helen mengangguk. Saat itu sebetulnya aku takut menerima ajakanmu. Takut apa? Takut jatuh hati, jawab Helen tersenyum. Louis pun tertawa. Saat di Wellmont menghabiskan waktu berdua bersamamu, melihatmu membantu persalinan wanita hamil itu, aku yakin telah menemukan wanita yang selama ini aku cari. Dan aku yakin telah jatuh cinta, seperti yang kau ungkapkan saat itu. Helen memegang tangan Louis. Dia sangat bahagia mendengar penuturannya. Itu adalah perasaan yang belum pernah kurasakan. Karena bingung selanjutnya, aku harus melakukan apa? Aku berusaha untuk minta saran dari orang lain. Saat itu yang terpikir aku bertanya pada sahabatku yang bertunangan. Jadi aku minta saran pada Edward. Tapi tentu dia tidak bisa menjawab dan menyarankanku untuk minta pendapat Jack. Wajah ceria Helen langsung berubah muram. Dia melepas genggaman tangannya. Pembicaraan dengan Jack membuat semua tabir yang tersimpan terbuka. Aku sangat terkejut dan tidak tahu harus bagaimana. Berhari-hari aku merenungkan itu, tapi berhari-hari juga aku tersiksa merindukanmu. Lalu aku menemukan jawaban bahwa masa lalu tidak lebih berarti daripada masa depan yang bisa kita lalui bersama. Helen menatap langit, matanya mulai berkaca-kaca. Hingga kita berlanjut melalui hari yang indah di Modena. Aku juga semakin bahagia karena ayahku mendukungku dan ibuku sepertinya bisa menerima. Padahal kau meragukan hal itu. Hingga badai kembali menerpa kita. Kau pergi meninggalkanku di Modena dan mengucap selamat tinggal dengan surat yang singkat itu. Maafkan aku, Louis. Aku tidak punya cukup kekuatan hati untuk menjalani hidup dalam bayangan ancaman dan permusuhan dengan keluarga besarku sendiri, jawab Helen. Louis mengangguk. Aku mengerti. Bagiku itu adalah sebuah ujian, dan aku akan tetap menjawab ujian itu. Kemarin aku bicara banyak dengan Robert. Dia punya rencana bisnis dan pengembangan usaha baru. Tapi dia tidak bisa menjalankannya sendiri dan butuh dukungan Baylor, baik modal maupun pemikiran. Karena itu aku akan mendukungnya di sini. Aku akan mengembangkan usaha di cabang Middle Road. Hah? Benarkah? Louis mengangguk. Sudah saatnya aku membuktikan diri bahwa aku bisa mandiri dalam bisnis tanpa ketergantungan pada orang tuaku dan bahwa aku juga ahli. Apa mereka akan setuju kau jauh? Kau adalah anak satu-satunya. Aku akan membuat mereka setuju. Louis melihat raut muka Helen yang ragu. Kau jangan ragu. Tidak, aku tidak meragukanmu. Aku hanya merasa bersalah bila kau harus jauh dari keluargamu. Aku sudah bilang ini kesempatanku membuktikan diri. Kalau kau yakin, tentu aku akan mendukungmu. Satu hal lagi, kau tahu bidang usaha kami adalah properti. Robert banyak mengenal perantara dan pemilik properti di Middle Road. Dari situ juga dia tahu bahwa rumah ini sebetulnya dijual pemiliknya lewat perantara. Karena Robert sangat lihai melakukan negosiasi, akhirnya perantara langsung setuju dengan penawaranku. Dan kami bisa menyelesaikan jual belinya dalam waktu sehari kemarin. Louis tersenyum sambil mengeluarkan sebuah kunci dan menunjukkannya pada Helen. Helen masih bingung dengan apa yang dikatakan Louis. Seperti ku bilang, aku akan selalu berusaha mendapat apa yang kuinginkan. Dan aku menginginkan rumah ini saat melihatnya, ucap Louis bangga. Maksudmu rumah ini sekarang menjadi milikmu? Tanya Helen dengan wajah bingung. Milik kita, jawab Louis. Louis menarik tangan Helen untuk berdiri di atas rerumputan. Lalu dia berlutut di hadapan Helen yang masih berusaha mencerna berita itu. Helen kerin. Kalau cinta dalam hidupku, aku tak bisa hidup tanpamu. Maukah kau menikah denganku? Helen menangis bahagia. Tubuhnya serasa melayang di udara. Dia bingung harus menjawab apa pada Louis untuk melukiskan rasa bahagianya dan hanya bisa mengangguk. Louis bangkit memeluknya. Aku juga mencintaimu, bisik Helen. Lalu mereka berpelukan dan berciuman dengan mesra di tepi danau Fenley.
pohon, rumput, dan danau akan menjadi saksi betapa besar dan tulus cinta antara kedua insan itu. Setelah itu keduanya pun kembali ke rumah Helen. Di sepanjang perjalanan di dalam kereta kuda, mereka mulai merencanakan pernikahan. Tentu aku ingin segera, tapi jangan terburu-buru, ujar Helen. Tapi kawannya mengizinkanku menyentuhmu setelah kita menikah kan? Tanya Louis. Ya, itu akan membuatnya terasa indah. Helen tersenyum. Kalau begitu kita menikah hari ini juga. Louis menarik tangan Helen dan Helen tertawa.